ผมอยากเห็นคุณเป็นคนที่ผูกเนคไทให้ผมนะ Bess mengajak Sa untuk mampir ke rumahnya. Ternyata rumah Bess sangat besar, dan di dalam rumahnya sudah ada 2 orang pria berbadan kekar dan seorang pria parubaya berbaju rapi menunggunya. Pria parubaya itu langsung menampar Bess, dan kedua orang pria berbadan kekar itu pun lalu memegang kedua tangan Bess. Sa yang bingung pun langsung mengambil payu dan berniat memukul pria itu. Tapi Bess mencegahnya dan mengatakan bahwa pria itu adalah ayahnya. Sa kaget dan langsung memberikan salam kepadanya. Ayahnya Bess lalu bertanya siapa Sa kepada Bess. Bess menjawab kalau Sa adalah temannya. Lalu ayahnya Bess memarahinya karena masih saja bermain band dan pulang larut malam, padahal sudah dilarang. Ia lalu menyuruh Bess untuk masuk ke kamarnya, tapi Bess menolak dengan alasan ingin mengantarkan Sa pulang terlebih dahulu. Sa merasa kasihan kepada Bess dan berniat mengobati lukanya, tapi Bess menolak. Kini mereka sudah ada di depan apartemennya Sa. Sa ingin mengobati lukanya Bess, tapi Bess tetap menolak dengan alasan akan mengobatinya sendiri jika sudah tiba di rumah. Sa penasaran mengapa ayahnya Bess melakukan itu padanya. Bess tak yakin, tapi setelah ibunya meninggal dan segala hal yang biasanya dilakukannya sebelum ibunya meninggal, kini tak boleh dilakukan lagi. Ayahnya hanya ingin Bess tinggal di rumah, tapi ayahnya selalu bersama wanita lain. Itulah sebabnya Bess keluar rumah dan bermain band. Bess lalu menyudahi obrolan mereka dan pamit kepada Sa. Keesokan paginya, ketika hendak berangkat kerja, Sa kaget melihat Bess tidur di kursi di depan pintu masuk apartemennya. Sa membangunkan Bess dan mengajaknya masuk ke apartemennya. Bess penasaran melihat foto 2 cowok ganteng dan bertanya pada Sa. Ternyata mereka berdua adalah adik kembar Sa, dan Bess pun lega. Sa lalu mengobati luka Bess dan menyarankan agar hari ini Bess istirahat di sini, karena tak mungkin ke sekolah dengan wajah yang bengkak-bengkak. Sa berpesan, bila Bess lapar, ada makanan di kulkas, dan besok pagi Sa akan memasak untuknya. Bess tersenyum menang, dan Sa pamit bekerja. Malamnya, Sa pulang dan melihat Bess tertidur pulas. Dia berusaha masuk sepelan mungkin, agar tak membangunkan Bess. Kini Bess sudah bangun dan makan dengan lahap. Sa bertanya bila Bess memang kabur dari rumah, terus Bess akan tinggal di mana. Bess tersenyum dan berniat menginap di tempat Sa. Dia lalu melanjutkan dia akan pindah bila sudah menemukan tempat baru. Sa menyuruh Bess pergi mandi, dan dia akan menyiapkan tempat tidur untuk Bess. Ketika Bess di kamar mandi, Sa malah galau sendiri, dan saat Bess keluar dari kamar mandi, Sa menyuruh Bess segera tidur, karena besok harus sekolah. Bess tak mau dan malah memegang buku dengan alasan belum mengerjakan PR. Sa langsung panik dan menutupi dirinya dengan bantal. Dia menuduh Bess mesum. Bess justru heran karena yang dia maksud adalah PR sekolah. Sa pun menjadi salah tingkah. Untuk menutupi rasa malunya, dia menawarkan diri untuk membantu Bess. Tapi Sa sudah lupa dengan pelajaran matematika. Bess mencoba menjelaskan, tapi Sa tetap tak tahu. Bess lalu kesal dan memukul dahi Sa dengan pensil. Sa pun kesal karena Bess masih anak-anak, tapi sudah tak sopan kepadanya. Ia lalu balas memukuli Bess yang duduk di lantai. Tapi karena terlalu semangat memukul, Sa jadi jatuh menimpa Bess. Mereka diam mematung dan saling berpandangan. Lalu Bess meminta Sa untuk tidur. Sa bangkit dan berdiri dengan gugup. Ia langsung naik ke kasurnya dan Bess tidur di lantai. Bukannya tidur, mereka justru saling mencuri pandang. Keesokan paginya, Sa menyerahkan kunci apartemennya kepada Bess, lalu berangkat kerja. Di kantornya, Jane menyarankan agar Sa kembali kepada Om saja. Sa pun menolak karena Om sudah menikah. Tapi Jane kemudian mengabarkan kalau Om sudah bercerai dengan Pam. Jane kembali mengingatkan tentang perbedaan usia Sa dan Bess yang hampir 10 tahun. Mam meminta Sa untuk berpikir realistis. Mam mengatakan bahwa cowok SMA bebas bermimpi apa saja tentang masa depannya. Tapi satu hal yang harus diingat, bahwa Sa dan Bess hidup di dunia yang berbeda. Sa menunggu Bess pulang. Bess pulang dan langsung melemparkan topinya sembarangan, lalu duduk makan dengan lahap. Bess lalu melirik Sa dan bertanya tentang harinya. Sa lalu curhat tentang pekerjaannya, tapi Bess jelas saja tak mengerti apa yang dibicarakan Sa. Sa agak kecewa tapi dia tak bisa berbuat apa-apa. Sa bertanya tentang sampai kapan Bess akan kabur dari rumah.
Tapi Bess malah menjawab kalau dia tak akan kembali. Jelas saja Sa kaget mendengarnya. Bess meminta Sa agar tak khawatir dengan rencana masa depannya, karena dia punya rencana B. Bess akan bekerja di sebuah public house sebagai musisi, dan dia yakin gajinya akan bisa mencukupi kebutuhan mereka. Di kantor, Sa kian pusing karena banyaknya pekerjaan yang menumpuk, dan dia tak mampu mengatasinya sendiri. Sa lalu mengomel sendiri, tapi dia kaget ketika melihat Om muncul dan memberinya solusi. Om tersenyum dan mengatakan bahwa dia sudah menyelesaikan masalahnya. Mulai sekarang, dia bisa menjaga Sa. Mereka kini ngobrol, dan Sa ingin tahu tentang reaksi Pam. Apakah Pam tak keberatan bila Om kembali padanya? Om lalu mengaku bila Pam tak peduli padanya. Mereka menikah hanya karena Pam hamil dengan orang lain. Mereka tak saling mencintai, karena orang yang Om cintai adalah Sa. Om mengaku tak sejalan dengan Pam, tapi dia merasa bahwa dirinya dan Sa serasi. Om tersenyum dan minta pendapatnya, tapi Sa hanya diam. Hati Sa kian semakin galau. Entah mengapa dia malah pergi ke toilet dan mengabari Bess kalau kini Om telah kembali. Malamnya, Sa menunggu Bess pulang, dan dia langsung menuju pintu lalu membukanya ketika mendengar suara ketukan. Tapi ternyata Bess tak ada. Yang ada justru wanita setengah baya yang mengetuk pintu tetangga depan kamarnya. Ternyata Bess pergi ke tempat Art dan meminta izin untuk menginap. Art tak keberatan asal tak ketahuan ayahnya saja, karena Art ngeri ketika melihat pengawal ayahnya Bess. Art lalu mengalihkan pembicaraan tentang KTP palsu untuk manggung. Art mengaku sudah punya, dan Win protes karena pihak public house bilang kalau dirinya tak perlu KTP. Bess lalu kesal dan bilang kalau Om telah kembali. Bess menjelaskan kalau Om itu mantan pacar dan cinta pertamanya Sa. Win tak mengerti mengapa Bess pesimis, toh Bess lebih populer. Bess mengaku kalau Om punya rumah, mobil, dan gajinya besar. Win mencoba menghiburnya, tapi Bess dan Art kompak menendang Win hingga terjatuh. Paginya, Sa bersiap berangkat kerja, tapi Sa lupa dengan ponselnya yang masih tergeletak di atas meja. Bess yang ingin menemui Sa menjadi kesal melihat Om datang menjemput Sa. Bess lalu langsung bersembunyi ketika melihat kedua pengawal ayahnya yang ingin mencari Sa. Bess mencoba memperingatkan Sa, tapi dia kesal karena Sa tak menjawab teleponnya. Bess datang dan menunggu di lobi kantor Sa. Ia duduk berseberangan dengan Om yang sedang membaca koran. Jen dan Mam yang melihat keduanya menjadi takut. Mereka pura-pura tak melihat Om dan bergegas pergi. Tapi Om memanggil mereka. Om menghampiri mereka dan bertanya tentang Sa, karena dia berusaha menelepon beberapa kali namun tak diangkat. Jen dan Mam lalu kompak menjawab kalau Sa ada urusan di luar dan mungkin tak akan kembali. Mam menyarankan agar Om tak menunggunya. Bess masuk studio musik, dan Art menunjukkan ke arah Sa dan mengatakan kalau Sa tak bisa menemukan Bess di sekolah. Sa sudah menunggu lama bersama mereka. Sa bertanya mengapa Bess tak sekolah. Dia lalu mengatakan bila Bess membolos, ia bisa dikeluarkan dari sekolah. Tapi Bess hanya cuek. Dia berjalan menuju temannya. Sa tak putus asa. Dia menunjukkan buku matematika yang baru saja ia beli, agar Bess berhenti memanggilnya bodoh. Win dan Art pura-pura sibuk dan tak mendengar mereka. Sa mencoba mengambil hatinya Bess, tapi Bess kesal dan membuang buku yang dipegang Sa. Sa terdiam kaget, begitu pula dengan Art dan Win. Bess marah dan menyindir Sa yang punya banyak waktu luang untuk mempelajari hal yang tak dimengerti. Padahal itu tak perlu, dan Bess juga tak perlu tahu tentang pekerjaan Sa. Sa menahan tangis sambil mengatakan kalau dia sudah mempelajari bab 1 sehingga kini dia bisa mengerjakannya. Malamnya, Sa tetap menyiapkan tempat tidur untuk Bess dan berharap agar Bess segera pulang, tapi Bess tak kunjung datang. Di tempat kerjanya, Sa tetap mempelajari buku matematikanya. Jen dan Mam datang membawakan buket bunga dari Om, tapi Sa malah jadi sedih dan menangis. Ia sedih karena Bess memperlakukannya dengan buruk, tapi dia tetap menyukai Bess. Di lain tempat, ternyata Bess juga sedih. Dia menangis karena menyesal telah menyakiti hati Sa. Sa terus berharap Bess akan menghubunginya, tapi yang menelpon justru Om yang ingin mengajak ketemu. Jen dan Mam lalu menemani Sa yang menunggu kedatangan Om. Jen memuji Sa yang mau membuka hatinya dan bersedia kencan dengan Om. Belum sempat Sa menjawab, Om muncul dengan menggendong bayi.
Jane dan Mam jelas kaget. Om datang membawa bayi tapi Sa hanya diam saja. Om duduk dan menjelaskan bahwa Pam tak peduli dengan bayinya dan dia kasihan dengan bayi itu, makanya Om merawatnya. Jane memuji Om yang penuh cinta bagi semua orang, termasuk wanita dan anak-anak. Mam cemberut, tapi dia memaksakan tersenyum dan berinisiatif merawat si bayi agar Sa bisa ngobrol bebas dengan Om. Mam menggendong si bayi dan Jane membawakannya botol susu. Om bertanya apakah Sa tak keberatan dengan kondisinya yang merawat bayi. Sa menggeleng dan mereka kembali tenggelam dalam diam. Ketika Sa ingin mengatakan sesuatu, ponsel Om berbunyi. Dan ternyata itu dari Pam yang mabuk. Om agak panik dan memintanya untuk menunggu karena dia akan datang menjemput. Om lalu berkata agar Sa memesan makanan. Sa membuang muka dan berterima kasih sudah dibawakan daftar kontak pegawai sewaan. Tapi ketika dia melirik ke arah Om, ternyata Om sedang fokus kepada HP-nya. Ia lalu meminta Om pergi dan menjemput Pam. Om mencoba menjelaskan, tapi Sa memotongnya dengan mengatakan kalau dirinya mengerti. Karena sebenarnya, Sa juga sedang merasakan hal yang sama. Dia sedang bersama Om tapi malah memikirkan orang lain. Sa menambahkan mereka berdua merasa cocok, makanya ingin bersama. Tapi bila hal itu tak sesuai dengan kata hati, maka hal itu tak bagus. Om lalu berterima kasih pada Sa dan pergi dari situ. Keesokan paginya, Sa kaget melihat Om datang menjemputnya. Sa menolak dan berniat pergi sendiri, tapi Om memaksa. Dia meminta Sa menganggapnya sebagai saudara. Sebagai ucapan terima kasih, Om berjanji akan mentraktir Sa makan malam ini. Om juga mengundang Jane dan Mam. Sa tersenyum tanggung dan akhirnya bersedia pergi bersama Om. Om membawa mereka ke public house tempat Bess bekerja. Jane dan Mam tampak semangat, tapi Sa hanya diam. Dia seolah tak menyukai suasana public house yang ramai dan remang-remang. Queen yang sedang memeriksa gitarnya memberi kode pada Bess untuk melihat ke arah Sa. Bess jelas tak senang melihat Sa bersama Om. Pembawa acara kemudian mengumumkan bahwa akan ada acara lelang ciuman dari seorang penyanyi seksi untuk para wanita lajang. Semua bersorak dan Jane juga ingin ikut. Jane langsung memasang taruhan, tapi ada tamu lain yang juga berminat, yaitu Pam. Jane pun nekat hingga meminjam uang dari Om. Dia juga tak peduli dengan nasihat Sa. Akhirnya Pam kalah dan Jane yang menang. Jane sangat senang, tapi si penyanyi menolak mencium Jane dengan alasan hanya mau mencium wanita tulen. Jane kesal, tapi dia meminta Sa sebagai gantinya. Sa tentu saja menolak berciuman di tempat umum dengan orang yang tak ia kenal. Tapi dia hanya bisa pasrah ketika Jane dan Mam mendorongnya agar naik ke panggung. Sa protes dan mengangkat tangannya. Tiba-tiba ada yang menarik si penyanyi dan seorang pria bertopeng mencium Sa. Sa kaget dan begitu pula dengan semua yang ada di sana. Sa membuka topeng pria itu dan ternyata dia adalah Bess. Bess tak mengatakan apapun pada Sa. Dia melirik ke arah Pam dan bergegas pergi. Queen dan Art ikutan pergi. Pam menyusul dengan diikuti oleh dua pria berbadan kekar. Om yang melihat hal itu akhirnya ikut menyusul. Sa memilih mengejar Bess. Om datang bersama mobilnya. Dia keluar dan bertanya pada Sa tentang Bess. Sa heran karena Om tahu ayahnya Bess. Om menjelaskan bahwa ayah dari bayinya Pam adalah Tuan Kriengkrai, ayahnya Bess. Sa pun kaget mendengar hal ini. Pam lalu membawa Bess pada ayahnya. Sang ayah kesal melihat tingkah Bess yang tak mau menurut. Hanya mementingkan diri sendiri dan pacarnya saja. Beliau lalu mengancam Bess agar menurut dan pergi ke bandara. Bila tak ingin terjadi masalah pada Sa, Om lalu mengantarkan Sa ke tempat Tuan Kriengkrai dan ingin bergegas pergi membantu Bess. Tapi Om menarik tangannya dan mengucapkan semoga berhasil. Sa membalas dengan kata-kata yang sama, karena kini dia tahu kalau Om menyukai Pam, tapi Pam lebih tertarik pada Tuan Kriengkrai. Sa lalu keluar dari mobilnya Om dan bersiap menghadapi apa yang akan terjadi. Bila cinta seperti menunggu bus, kadang walaupun mendapat yang tepat, bukan berarti akan mendapatkan perjalanan yang mulus. Sa melihat Tuan Kriengkrai muncul bersama Pam dan di belakangnya Bess. Berjalan lunglai dengan diapit oleh dua pria berbadan kekar. Biasanya Sa takut naik bus, tapi mulai sekarang dia tak akan takut lagi. Sa tak peduli dengan tatapan sinis dari Tuan Kriengkrai. Beliau menoleh ke arah Bess lalu masuk ke dalam mobil. Sa tersenyum melihat Bess. Dia mengambil sapu tangan dari dalam tasnya dan berniat mengobati Bess. Tapi Bess membuang muka lalu masuk ke dalam mobil.
Sa kaget mendapat perlakuan seperti itu dari Bess. Sa lalu menatap ke arah Bess yang duduk sambil menunduk di samping ayahnya. Mobil mulai melaju. Sa berbalik dan memutuskan untuk berlari mengejarnya. Bila bus itu pergi meninggalkannya, maka Sa akan mengejarnya. Sa berlari sambil mengejar Bess. Dia tak peduli lagi dengan sepatu yang lepas atau tasnya yang jatuh. Sa hanya ingin berlari sekuatnya untuk mengejar mobil itu. Bess hanya bisa menangis melihat Sa yang terus mengejarnya. Sa pun menyerah ketika mobil itu sudah berbelok. Tapi dia kaget ketika melihat mobil itu berhenti dan Bess turun dari mobil. Sa menunggu ketika Bess berjalan ke arahnya. Ketika Bess sudah berdiri di hadapannya, Sa tersenyum dan berniat mengobatinya. Tapi Bess malah membentaknya dan hal itu membuat Sa sedih. Sa mengingatkan bahwa Bess dulu pernah bilang kalau ia ingin setiap hari Sa yang memasangkan dasinya sebelum berangkat kerja. Apakah Bess tak menginginkan hal itu lagi? Bess tak mengatakan apapun. Dia justru membimbing Sa agar naik ke trotoar. Bess ingin melakukan sesuatu, tapi dia hanya berbalik dan berjalan kembali ke mobil sambil menahan tangis. Mungkin Bess takut ayahnya akan mencelakai Sa bila dia tak menurut keinginan ayahnya. Sa tak ingin ditinggal dengan cara yang seperti ini. Dia berteriak memanggil Bess, tapi Bess seolah tak mendengarnya. Sa hanya bisa menangis pilu sambil duduk di trotoar ketika mobil itu kian jauh dan hilang dari pandangan. Waktu terus berlalu dan kini sudah 5 tahun sejak kepergian Bess. Hari itu Sa berjalan menuju kamarnya dan kunci kamarnya tak sengaja jatuh. Sa berhenti untuk memungut kunci dengan gantungan yang sama yang seperti dulu pernah dia berikan pada Bess. Sa kembali teringat ketika dulu memberikan kunci kamarnya kepada Bess. Ingatan Sa terus tertuju pada saat-saat yang indah ketika masih bersamanya. Lalu ibunya Sa menelpon dan bertanya apakah Sa masih sakit. Sa mengaku kalau dia masih sakit kepala. Ibunya khawatir dan berniat menyuruh putra kembarnya untuk datang menjaga Sa. Tapi Sa menolak dengan alasan masih bisa menjaga diri. Sa tidur sambil memikirkan Bess. Sa sepertinya bermimpi melihat Bess datang dan merawatnya. Paginya, Sa bangun karena kaget dia masih bingung antara mimpi dan kenyataan tentang Bess. Sa melihat ada koper yang berdiri di dekat tembok, dan dia sedikit senang. Tiba-tiba telepon berdering, dan rupanya ibunya yang menelpon. Ibunya bertanya apakah si kembar sudah datang. Sa pun tak mengerti, lalu ibunya menjelaskan bahwa semalam ibunya meminta si kembar untuk datang menjenguk Sa. Sa agak kecewa mendengarnya. Sa menduga bahwa koper itu milik kedua adiknya. Sa lalu tak sengaja melihat ke arah jendela balkon yang terbuka dan angin yang berembus meniup tirainya. Sa melihat punggung seseorang yang sangat dikenalnya dan dia kian yakin ketika tampak siluet wajah pria itu. Sa tersenyum dan berjalan ke arah balkon. Sa mendekatinya dan pria itu berbalik ke arahnya. Sa terharu melihat Bess berdiri di hadapannya. Kedua mata Sa berkaca-kaca saat menyentuh wajah Bess dengan kedua tangannya. Tangisnya pun pecah ketika Bess menunjukkan dasi putih bergaris kepada Sa. Sa menangis sambil mengangguk. Dia mengambil dasi itu dan memasangkannya di kerah bajunya Bess. Keduanya saling menatap tanpa mengatakan apapun. Tapi jelas tergambar rasa rindu yang mendalam. Bess ikut menangis ketika Sa sudah memasang dasinya. Dia memeluk Sa dengan erat seolah tak ingin melepaskannya lagi. Film pun selesai. Memang benar, cinta itu tak memandang usia dan status seseorang. Bila sudah mencintai seseorang, maka kita cenderung akan melupakan segala perbedaan. Bila memang saling mencintai, harus diperjuangkan dan pantang menyerah. Sekian dulu video kali ini. Saya harap kalian menyukainya. Sampai jumpa di alur cerita selanjutnya.